Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Para pemirsa Akhyar TV dimanapun berada, semoga Allah Azza wa Jalla selalu memberikan ilmu yang berkah kepada diri kita dan rezeki yang berkah pada kehidupan kita. InsyaAllah kita akan kembali lanjutkan pembahasan artikel yang berjudul Belajar Bersyukur. Mudah-mudahan seperti yang kemarin saya sampaikan, InsyaAllah tersisa 3 penjelasan terhadap pertanyaan pertama di artikel ini, yaitu tentang mengapa kita harus bersyukur. Setelah kita mengerti alasan pertama, karena bersyukur itu ungkapan terima kasih. Lalu yang kedua, karena bersyukur itu ibadah. Kemudian yang ketiga ini, karena bersyukur itu karena syukur itu sifatnya Allah, salah satu sifatnya Allah. Kemudian yang keempat alasannya adalah karena bersyukur itu sifatnya para nabi. Dan yang kelima yang akan kita kaji di pertemuan sore ini, karena bersyukur itu sifatnya orang yang beriman. Bismillah. Setelah kita tahu ternyata syukur itu salah satu sifatnya Allah, salah satu sifatnya para nabi, dan ternyata syukur itu merupakan salah satu sifatnya orang yang beriman. Siapa di antara kita yang tidak ingin termasuk ke dalam golongan orang-orang yang beriman? Salah satu keutamaan orang yang beriman adalah mereka selalu disebut oleh Allah Azza wa Jalla dalam firman-Nya. Ya ayyuhalladzina amanu, banyak ayat-ayat yang semana ini ya Allah menyeru, wahai orang-orang yang beriman. Ya, Allah sapa orang-orang yang beriman. Yang tidak beriman tidak Allah sapa. Bukti kenapa orang yang beriman itu spesial, karena mereka mendapatkan sapaan Allah, seruan Allah. Karena mulianya kehidupan orang yang beriman. Kalau saja orang yang beriman tidak mulia, tidak mungkin Allah panggil. Allah seru dalam banyak ayat dalam firman-Nya. Baik, kita masuk pada pembahasan. Karena bersyukur itu sifatnya orang yang beriman. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra syakara, fakana khairan lahu. Wa in asabathu dharra sabara, fakana khairan lahu." Kata Nabi Muhammad SAW, perkara orang beriman itu mengagumkan. Kata Nabi Muhammad SAW, ternyata semua perkaranya orang yang beriman itu mengagumkan, membuat takjub. Kalau kata anak-anak muda sekarang, speechless, tidak bisa berkata-kata saking terkesimanya. Sesungguhnya semua keadaannya baik, dan itu tidak dimiliki oleh seorang pun selain oleh orang-orang yang beriman. Apabila tertimpa kesenangan, kelapangan, dia bersyukur. Dan syukur itu baik baginya, baik bagi orang yang beriman. Dan apabila tertimpa musibah, dia bersabar, dan sabar itu baik baginya.
dua rumus hidup agar kita menjadi orang yang menjalani kehidupan ini dengan bahagia. Pertama, syukur. Lalu yang kedua, sabar. Kalau teman-teman masih ingat, kalau tidak salah di pertemuan kemarin atau sebelumnya, di pembahasan ini, saya pernah menjelaskan bahwa Allah Azza wa Jalla memberikan nikmat kepada kita semua makhluk Allah itu dengan dua keadaan. Nikmat berupa kelapangan, nikmat berupa kesempitan. Nikmat berupa kesenangan, nikmat berupa kesusahan. Apa tujuan Allah memberikan dua hal ini? Nikmat ini adalah pemberian Allah yang harus kita sikapi dengan baik, sikapi dengan bijak, dengan ilmu, bukan dengan hawa nafsu. Pertama, Allah berikan nikmat berupa kelapangan, kemudahan. Agar apa? Agar kita bisa mensyukuri pemberian Allah berupa kesenangan, kelapangan, dan sesuatu yang kita harapkan. Sehingga ada alasan untuk kita bisa bersyukur. Dan Allah pun berikan nikmat kepada kita dengan berupa kesempitan, kesusahan, dan sesuatu yang tidak kita senangi, tidak sesuai yang kita harapkan. Untuk apa? Bersabar. Agar kita punya alasan untuk kenapa kita harus bersabar. Karena kita sudah menerima sesuatu yang kita tidak harapkan. Dua hal ini tidak akan dimiliki kecuali orang yang beriman. Makanya status orang yang beriman itu lebih tinggi daripada orang yang Islam. Seorang Muslim tahapannya awal. Dia akan naik tingkat, dia akan naik kelas, masuk ke dalam kelas mukmin. Makanya mukmin ini derajatnya lebih tinggi daripada Muslim. Hadis ini riwayat Imam Muslim, nomor hadis 5318. Memahami pembahasan ini cukup pelik ya. Maksudnya ketika kita memahami orang yang mukmin itu ketika dapatkan kesenangan, kelapangan mereka bersyukur. Ketika mendapatkan kesempitan, kesusahan mereka bersabar. Itu banyak rinciannya. Di sini saja kita sedang membahas secara umum tentang syukur. Nanti ada pembahasan secara umum juga tentang sabar insyaallah. Sebagai informasi, insyaallah saat ini saya sedang menulis artikel berseri. Seri pertama tentang belajar bersyukur. Insyaallah di seri kedua sedang ditulis tentang belajar ikhlas. Kemudian nanti ada belajar bersabar dan kita akan belajar ilmu yang lainnya berkaitan dengan muamalah kita terhadap Allah Azza wa Jalla. Insyaallah yang tentang sabar pun kita akan bahas nanti. Ini pelajaran buat kita teman-teman. Ternyata menjadi konsekuensi seorang mukmin itu tidak mudah. Karena banyak di antara kita mungkin ketika diberikan kelapangan kita bisa bersyukur. Sehingga tidak-tidaknya kita bisa menyadari bahwa ini nikmat dari Allah. Setidak-tidaknya kita bisa rajin, giat, mau untuk beribadah kepada Allah. Tapi ketika dalam keadaan sempit belum tentu. Makanya tugas kita terus bersabar. Dan kita pun diperkenankan untuk mendoakan orang lain yang sedang mendapatkan kesempitan. Agar mereka diberikan kemudahan untuk bisa menjalani kehidupan takdir Allah, ketentuan Allah dengan lebih mudah, dengan lebih legowo, dengan lebih lapang dada. Agar tidak menjadi sebab mereka mengkufuri nikmat Allah yang mungkin lebih banyak daripada sesuatu yang tidak diharapkannya. Dan baik juga di antara kita yang ketika tidak diberikan nikmat, diberikan kesempitan, diberikan kesusahan, malah banyak terjerumus dalam maksiat, terjerumus dalam dosa. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Baik teman-teman, kita lanjutkan. Jadi kalau kita berbicara syukur, teman-teman harus ingat poin-poin sebelumnya. Syukur itu apa saja sih? Sehingga tidak hanya mengucapkan alhamdulillah saja. Bukan hanya sekedar meyakini ini nikmat dari Allah, tapi harus bisa menjadikan seluruh fasilitas nikmat ini
untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ra'a ma yuhibbu qala alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wa idza ra'a ma yakrahu qala alhamdulillahi ala kulli hal." Ini sempat saya singgung di pertemuan sebelumnya, bahwa di antara rumus hidup yang harus kita jalani untuk menjalani rumus yang pertama tadi tentang syukur adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita sebagai umatnya untuk selalu bersyukur, berterima kasih kepada Allah di setiap keadaan. Aisyah menceritakan tentang sikap Nabi menyikapi pemberian nikmat-nikmat Allah. Kata Aisyah, apabila Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat sesuatu yang disenanginya, yang sesuai harapannya, beliau mengucapkan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Yang maknanya segala puji untuk Allah yang dengan sebab nikmatnya semua kebaikan menjadi sempurna. Semua niat baik untuk ibadah kepada Allah terrealisasi. Mau bantu orang dimudahkan, mau berbakti kepada orang tua dimudahkan, mau berbuat baik kepada istri dan anak diberikan kemudahan, mau menolong fakir miskin diberikan kemudahan, mau menolong kegiatan-kegiatan dakwah dan sosial diberikan kemudahan juga. Karena banyak di antara mereka yang melupakan, melalaikan poin ini, sehingga ketika diberikan nikmat oleh Allah, gak ada niatan untuk menjadikan fasilitas nikmat ini sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah dengan beragam amal saleh. Dan apabila melihat sesuatu yang dibenci, maka Rasulullah SAW mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Yang maknanya segala puji bagi Allah atas setiap keadaan. Mau senang, bersyukur. Mau susah, bersyukur. Semua pemberian yang kita dapatkan, baik berupa yang lapang, baik berupa yang susah, yang sempit, yang kita harapkan, yang tidak kita harapkan, itu semuanya dari Allah Azza wa Jalla. Sebetulnya masalahnya sederhana. Ketika kita mendapatkan sesuatu yang tidak kita harapkan dengan berbagai macam jenis keadaannya, itu sebetulnya yang menjadi masalah bukan pemberian Allahnya, tapi sikap kita terhadap pemberian tersebut. Seperti halnya ketika kita mendapatkan pemberian dari seseorang, tapi pada saat itu kitanya sedang tidak tenang pikiran kita, sedang ada masalah, sedang kalut pikiran kita, hati kita sedang gelisah, mungkin sedang galau dan semisalnya. Sehingga ketika diberikan sesuatu yang berharga ataupun sesuatu pemberian pun terkadang mungkin cuek. Ya, terima kasih gitu aja. Ekspresinya tidak ceria, tidak mewujudkan, menampakkan rasa bahagia menerima pemberian tersebut dari seseorang misalkan. Nah sama, ketika Allah berikan nikmat kepada kita, mungkin pada saat itu kita sedang lemah imannya, sehingga kita tidak bisa menyikapi pemberian Allah dengan sumringah, dengan wajah yang ceria, berseri-seri. Tidak, malah dengan muka masak, ngeluh gitu kan. Aduh, kenapa hidup saya begini? Apa salah saya? Kok saya hidupnya begini terus? Doa saya nggak pernah dikabulkan dan sebagainya. Coba kalau kita hitung-hitung, di antara jumlah usia kita saat ini, mulai dilahirkan oleh orang tua, kemudian hingga sekarang dengan berbagai macam usia kita, coba dipresentasikan dari 1 sampai 100. Berapa persen kehidupan kita yang sesuai kita harapkan? Kita sehat, kita punya rezeki, kita bisa makan yang layak, kita bisa menggunakan pakaian yang layak, dibandingkan dengan keadaan yang tidak kita harapkan. Mungkin diberikan sakit, diberikan musibah, diberikan kekurangan lainnya. Coba deh kita presentasikan, ketemu hasilnya, itu akan menjadi alasan untuk kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Hadis tadi riwayat Imam Ibnu Majah, nomor hadis 3793.
Dan Syekh Albani menyatakan hadis ini hasan. Ini teman-teman, bahwa ternyata menyikapi nikmat Allah memang terlihat mudah, tapi konsekuensi sangat berat. Karena konsekuensinya bukan hanya dengan lisan, bukan dengan hati saja, tapi dengan anggota tubuh kita. Adanya peningkatan ibadah, adanya perbaikan mutu ibadah, adanya peningkatan kuantitas ibadah. Bukan hanya kualitas, tapi kuantitas pun akan kita tambah. Konsekuensi nikmat. Makanya tidak sedikit di antara kita yang dulu kita susah, diberikan nikmat oleh Allah, lupa, terbuai, dipanggil seruan azan, diam, atau nanti, tanpa adanya uzur yang kita miliki. Ketika tiba saatnya shaum Ramadan, tidak memaksimalkan ibadah di puasa di bulan Ramadan. Ketika tiba zakat hartanya, tidak mau. Ketika ada peluang-peluang sunnah yang didapatkannya, mulai dari salat sunnah rawatib atau puasa sunnahnya, atau ketika datang kepada dia orang yang, pada kita ya, orang yang susah minta bantuan, kita cuek. Padahal dulu ketika kita susah, kita berharap ada sebab dari Allah yang datang berupa kemudahan dari para hamba-hambanya yang kita kenal. Jarang di antara kita yang bisa konsisten memiliki sifat dulu yang baik-baik saja dalam keadaan-keadaan yang sekarang yang mungkin lebih baik daripada sebelumnya. Mungkin ketika susah kita rajin berdoa, rajin berzikir, tapi ketika lapang terkadang lupa. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita menjadi hambanya yang selalu bersyukur, menjadikan hambanya yang selalu bersabar, dan semoga Allah tidak menjadikan kita menjadi orang-orang yang lupa diri, yang terbuai dengan kenikmatan yang kau berikan. Semoga nikmat yang kau berikan ini bukan berupa laknat. Semoga nikmat yang kau berikan ini menjadi kemudahan untuk kita bisa beribadah kepada Allah dengan istiqomah. Jadi dalam hadis tentang ucapan Nabi SAW menyikapi nikmat seperti yang Aisyah ceritakan tadi, bahwa dalam keadaan apapun kita harus tetap bersyukur kepada Allah. Kemudian alasan yang keenam mengapa kita harus bersyukur. Yang keenam, karena bersyukur itu cara untuk mendapatkan ridha Allah. Bismillah. Karena bersyukur itu cara untuk mendapatkan ridha Allah. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa in tashkuru yardahu lakum." Dan jika kalian bersyukur, Dia Allah meridhai kesyukuran kalian tersebut. Surah Az-Zumar ayat 7. Kata Allah, jika kalian bersyukur, Dia meridhai kesyukuran kalian. Allah menerima sifat syukur kalian. Dalam ayat yang lain, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ma yaf'alu Allahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum." Saya ulangi, "Ma yaf'alu Allahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran 'alima." Allah menyatakan, Allah tidak akan menyiksa kalian jika kalian bersyukur dan beriman. Dan Allah Maha mensyukuri, Maha mengetahui. Surah An-Nisa ayat 147. Di sini Allah berikan pernyataan, Allah tidak akan mengazab kalian kalau kalian bersyukur dan beriman. Syarat untuk terselamatkan dari azab Allah dua hal tadi. Beriman kepada Allah, menjalani segala konsekuensi iman, dan bersyukur, menjalani seluruh konsekuensi syukur. Teman-teman bisa jadikan pembahasan ini sebagai ilmu, sebagai bekal untuk menjalani konsekuensi syukur pada Allah Azza wa Jalla.
Dan insya Allah mungkin nanti saya juga akan buat suatu tulisan judulnya tentang belajar beriman, agar kita lebih mudah terbimbing untuk menjadi hamba Allah yang beriman. Dan di akhir ayat ini Allah menyatakan Allah mensyukuri, maha mengetahui. Kalau Allah sudah ridho kepada seorang hamba, semuanya akan dimudahkan. Seperti realita yang kita sering hadapi. Kira-kira kalau istri dan anak-anak kita patuh kepada kita, kita punya pola pendidikan terhadap mereka di dalam rumah tangga kita, mereka mau mengikutinya. Istri kita selalu on time melayani kita, anak-anak kita selalu on time dalam memenuhi panggilan kita. Kira-kira ketika mereka minta bantuan, ketika mereka minta sesuatu kepada kita, jawaban kita akan mengatakan boleh, siap, ataukah tidak boleh, tidak siap? Tentu akan mengatakan boleh, siap. Maksudnya ketika misalkan istri kita minta dibelikan jilbab baru, gamis yang baru, pasti kita mengatakan, oh ya siap, boleh kita beli. Insya Allah ketika kita beli. Anak kita minta mainan, kita akan mengatakan, iya siap, ya boleh beli. Tapi lain cerita kalau istri dan anak-anak kita tidak patuh pada kita, sering membangkang. Yang kita ucapkan A, yang dilakukan malah C, malah D, dan penolakan-penolakan semisalnya. Tentu ketika mereka minta sesuatu, berat bagi kita untuk mengatakan iya boleh atau iya siap. Itu sangat berat. Makanya di sini konsekuensi dari syukur pada Allah, Allah pun akan membalas dengan ridhonya. Kenapa hidup para sahabat mulia? Salah satunya adalah efek dari semua konsekuensi iman dan ketakwaan mereka kepada Allah, mereka mendapatkan keridhaan Allah. Karena Allah ridho terhadap mereka, mereka pun ridho terhadap Allah, sehingga Allah memuliakan kehidupan mereka. Terakhir teman-teman, alasan mengapa kita bersyukur, karena bersyukur itu cara untuk mendapatkan tambahan nikmat Allah. Saya ulangi, karena bersyukur itu cara untuk mendapatkan tambahan nikmat Allah. Dengan syukur kita mendapatkan bonus nikmat dari Allah yang sudah kita dapatkan, ternyata bisa menghasilkan lagi. Ada bonusnya, ada cashbacknya. Bagaimana caranya? Dengan bersyukur. Allah Azza wa Jalla berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kata Allah, sesungguhnya jika kalian bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmatku kepada kalian. Tetapi jika kalian mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Surah Ibrahim ayat 7. Ayat ini cukup familiar, sering kita dengar, tapi terkadang kita lupa untuk konsekuensi mengamalkannya. Kata Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya jika kalian mau bersyukur, kita nih mau bersyukur, pasti aku Allah, aku itu maksudnya Allah, pasti Allah akan menambah nikmat Allah. Aku akan menambah nikmatku, kata Allah, kepada kalian. Kalau syukur, Allah tambah. Kalau kamu mau berterima kasih kepada aku akan tambah lagi pemberianku. Tetapi jika kalian mengingkari nikmatku, gak mau mensyukurinya, gak mau berterima kasih, malah ngelunjak, malah tidak beradab kepada Allah, maka pasti azabku sangatlah pedih, sangatlah berat. Maksudnya apa? Bukan penambahan nikmat yang didapatkan, bukan pengurangan nikmat yang didapatkan, tapi azab. Pemberian ketika nikmat ditambahkan, hasilnya kenikmatan. Ya, pemberian diberikan disebabkan tidak bersyukur, maka yang terjadi adalah kesengsaraan. Dan
saya ingin mengingatkan kembali bahwa salah satu bentuk azab Allah bukan hanya sesuatu yang menyakitkan ke dalam kehidupan kita, bukan. Tapi diberikan sulit, tidak diberikan kemudahan untuk beribadah, tidak khusyuk dalam beribadah, tidak semangat dalam beribadah, tidak antusias dalam beribadah, tidak bisa merasakan kenyamanan dalam kehidupan dalam beribadah. Itu bukti salah satu azab Allah datang kepada kita. Untuk memahami antara azab dan nikmat ini perlu ilmu yang bisa membuat kita bisa beramal dengan benar, bisa bersikap dengan benar. Selanjutnya, saya berikan catatan bahwa bersyukur itu bukan hanya sekedar pujian dan berterima kasih kepada Allah Azza wa Jalla. Sekali lagi saya ingatkan, yang dimaksudkan oleh makna bersyukur bukan soal kita berikan pujian, bukan soal kita berikan terima kasih. Terima kasih ya Allah, alhamdulillah. Bukan hanya itu. Tapi kita pun harus paham bahwa karena dengan bersyukur akan menuai pahala dan juga akan membuka pintu rezeki di dunia. Ternyata kalau kita sudah bisa memahami makna syukur, menjalankannya dengan baik, kita akan menuai pahala. Karena apa tadi? Syukur itu merupakan ibadah kepada Allah. Bagi teman-teman yang belum menyimak penjelasan sebelumnya, silakan bisa melihat tayangan ulang, siaran ulang kajian ini di channel YouTube Khair TV. Dan bukan hanya itu. Dengan kita bersyukur kepada Allah dengan segala konsekuensinya, kita akan mendapatkan kesempatan dibukakannya pintu rezeki oleh Allah di dunia ini. Makanya salah satu doa yang kita dibolehkan dan dianjurkan untuk meminta kepada Allah, apa kata Nabi SAW? Allahumma aktsir amwalana wa auladana wa barik lana fima a'taitana. Maknanya, ya Allah, perbanyaklah harta kami, wa auladana, dan anak-anak kami, wa barik lana fima a'taitana, dan berkahilah setiap pemberian-Mu kepada kami. Di sini kita dibolehkan untuk minta dibanyakan harta. Karena dengan diberikan banyaknya harta, kita juga berdoa di akhirnya apa? Agar diberkahi dari setiap pemberian Allah terhadap kita. Agar dengan diberkahinya pemberian harta yang banyak, anak-anak yang banyak, kita akan menjadi hamba Allah yang dengan mudah untuk beribadah kepada Allah dengan segala sarana yang kita miliki. Teman-teman bisa menyimak tulisan dan kajian saya yang berjudul Sungguh Bahagia Menjadi Orang Kaya. Di situ sudah saya jelaskan orang-orang miskin dari kalangan muhajirin, mereka mengeluh kepada Nabi SAW karena mereka melihat sahabat-sahabat yang lain yang diberikan harta, mereka bisa beribadah dengan ibadah yang tidak bisa kami lakukan. Mereka bisa beribadah kepada Allah dengan hartanya, sedangkan kami nggak bisa. Sedangkan kami ini bisa beribadah, sholat mereka bisa, kami puasa mereka bisa, kami berzikir kami bisa, mereka bisa juga. Tapi ketika mereka bisa beribadah dengan harta, kok kami nggak bisa? Wahai Rasulullah. Akhirnya Nabi SAW memberikan solusi. Ada suatu amalan yang kalau kalian lakukan, kalian juga bisa menandingi keutamaan ibadah dengan harta-harta yang seperti mereka lakukan, yaitu membaca tasbih, tahmid, dan takbir sebanyak 33 kali selesai sholat. Ini contoh saja teman-teman, bahwa dengan kita bersyukur, kita akan diberikan kesempatan untuk dibukakan rezekinya oleh Allah Azza wa Jalla di dunia ini. Dan terakhir, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idnillahi kitaban muajjalan. Wa man yurid thawabad dunya nu'tihi minha wa man yurid thawabal akhirah nu'tihi. Wa man yurid thawabal akhirati nu'tihi minha wa sanajzil syakirin." Allah Azza wa Jalla memperingatkan kita lagi bahwa barang siapa menginginkan pahala dunia
niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia tersebut. Sok buat kamu. Dan barang siapa menginginkan pahala akhirat, kami berikan juga kepadanya pahala akhirat tersebut. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang bersyukur. Surah Ali Imran ayat 115. Di sini Allah berikan pilihan dengan mengingatkan, kalau kalian mau dunia akan saya kasih. Kalau kamu mau akhirat akan saya kasih. Tapi ingat, kami akan memberikan balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Hanya orang-orang yang mau bersyukur Allah berikan balasan dengan segala macam balasan-balasan kebaikan dari Allah. Dibukakan pintu rezekinya, diberikan tambahan nikmat, diberikan pahala. Imam At-Tabari rahimahullah menjelaskan, menafsirkan ayat tersebut. Beliau mengatakan, karena bersyukur Allah akan memberikan kebaikan yang sudah Allah janjikan di akhirat, dan Allah juga akan melimpahkan rezekinya di dunia. Salah satu maksud dari Allah akan membalas orang-orang yang bersyukur, maka kata beliau, karena bersyukur Allah akan memberikan kebaikan yang sudah Allah janjikan untuk mereka yang bersyukur di akhirat. Dan Allah pun akan memberikan limpahan rezeki kepada mereka yang mau bersyukur di dunia. Kitab Tafsir At-Tabari jilid 7 halaman 263. Luar biasa teman-teman. Di akhirat mendapatkan perealisasian janji Allah kepada orang-orang yang bersyukur. Di dunia Allah limpahkan rezeki orang-orang yang bersyukur. Makanya tidak ada sejarah terkekangnya, menjadi sempitnya hidupnya orang yang bersyukur. Tidak ada sejarah. Justru akan Allah akan balas. Mungkin pembahasan ini menutupi pertemuan kita pada sore hari ini. InsyaAllah kita akan lanjutkan pembahasan selanjutnya di poin B, di pertanyaan yang kedua, tentang bagaimana cara bersyukur. Setelah kita mengetahui alasan mengapa kita harus bersyukur, kita pun harus mengetahui bagaimana caranya bersyukur dengan benar. Segala yang benar datang dari Allah, segala yang salah datang dari diri saya pribadi mohon dimaafkan. Sudah azan, kita tutup dengan doa qiyam majelis. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.